Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mariana Yulpa dengan NIM 2106411000103 dari kelas D. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah evaluasi pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-10. Pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, belajar mengenai konteks penilaian yang dilakukan pada proses belajar mengajar. Materinya yaitu yang pertama, aspek penilaian dan alat ukur penilaian. Materi yang kedua yaitu taksonomi, pembelajaran dan asesmen. Materi yang ketiga yaitu teknik penilaian. Materi yang keempat berisi penilaian tradisional. Materi kelima yaitu evaluasi pembelajaran IPA. Materi yang keenam yaitu tes pilihan ganda dan esai. Materi ketujuh penyusunan identifikasi. Dan materi yang ke-8 mengenai teknik penilaian. Materi yang 9 analisis pengukuran data. Dan yang ke-10 adalah evaluasi pembelajaran. Langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu aspek penilaian dan pengukuran. Penilaian merupakan proses kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mendapatkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik untuk membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan ukuran suatu terhadap gejala menurut aturan tertentu. Pengukuran pendidikan berbasis kompetisi didasarkan pada klasifikasi observasi pekerjaan atau kemampuan siswa dengan menggunakan standar tunggal. Pengukuran dapat menggunakan tes atau non-tes. Pengukuran pendidikan biasa bersifat kuantitatif. Materi yang kedua yaitu mengenai taksonomi dan pembelajaran. Taksonomi merupakan sebuah kerangka yang digunakan untuk mengklasifikasikan pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar. Sebuah pembelajaran harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuan pembelajaran yang dibuat harus diberitahukan kepada peserta didik sehingga mereka dapat mengetahui mana materi pembelajaran yang penting dan tidak. Tujuan dipaparkan yaitu tujuan pembelajaran yang dibuat yaitu agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Prinsip-prinsip taksonomi Bloom yaitu prinsip ini memberikan banyak inspirasi sehingga melahirkan taksonomi lain. 4 prinsip taksonomi Bloom yaitu 1. Prinsip metodologis yaitu tercermin atau terrefleksi dari cara seorang guru mengajar dalam kelas. Yang kedua, prinsip psikologi yaitu berfokus dan konsisten pada kewajiban yang ada. Yang ketiga yaitu prinsip logis, merupakan sebuah prinsip yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan asesmen merupakan secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik menyangkut kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan sekolah. Keputusan tentang siswa ini termasuk bagaimana guru mengelola pembelajaran kelas, bagaimana guru menetapkan siswa pada program pembelajaran yang berbeda. Tingkatan tugas untuk siswa yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing, bimbingan, penyuluhan, dan saran untuk studi lanjut. Selanjutnya yaitu pada materi yang ketiga, teknik penilaian. Penilaian merupakan suatu atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kriteria pertimbangan tertentu. Penilaian merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembelajaran di mana komponen yang tidak kalah pentingnya dengan model atau metode pembelajaran. Fungsi dari penilaian yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa serta keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Prinsip penilaian yaitu meliputi syahih, bersifat objektif, adil, terpadu, terbuka, dan sistematis. Materi yang keempat yaitu penilaian tradisional, merupakan penilaian pendekatan konvensional yang sudah lama atau menjadi tradisi untuk digunakan dan dipraktikkan oleh sekolah serta bertujuan untuk mengembangkan intelektual siswa. Pada pendekatan tradisional, aspek-aspek keterampilan dan pengembangan sikap yang merupakan cerminan dari aspek afektif dan psikomotorik anak dalam evaluasi pembelajaran. Oleh karenanya, pendekatan ini penilaian tradisional memiliki beberapa ciri yaitu penilaian didasarkan pada kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang benar,
Kemudian yang kedua, tes dilakukan tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, tes dilakukan berlainan hari atau terpisah dengan pembelajaran. Yang keempat, hasil tes berupa skor atau angka. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu evaluasi pembelajaran IPA. Untuk mencapai suatu pembelajaran yang berhasil dan efektif, perlu melakukan evaluasi dan mengidentifikasi pemahaman peserta didik dengan tes merupakan suatu teknik atau cara digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan-pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik dengan beberapa unsur penting. Jika dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, macam-macam tes diantaranya yaitu tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Materi yang keenam yaitu mengenai perbedaan tes esai dan pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah tes yang berbentuk objektif yang mempunyai ciri utama yang jelas dan pasti sehingga hasilnya dapat diskor secara objektif. Artinya setelah siswa mengerjakan soal dalam bentuk itu, siswa mendapatkan skor dan hasil pekerjaan diperiksa oleh lebih dari satu pemeriksa. Sedangkan tes esai sangat populer terutama di kalangan pendidikan tinggi. Penggunaan tes esai dimulai 2300 sebelum Masehi di Cina dan hanya berbentuk tes tersebut digunakan selama berabad-abad. Meskipun demikian ada alasan lain kepopulerannya itu. Pertama, karena mudah. Kebalikannya dengan tes objektif, tes esai relatif lebih mudah untuk menyiapkannya, akan tetapi susah untuk memeriksa jawaban siswa. Hal ini yang penguji materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketujuh, yaitu penyusunan identifikasi penilaian non-tes dan tes. Peserta didik yang dilakukan menguji peserta didik dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun kelompok. Teknik penilaian non-tes dilakukan dengan cara observasi, wawancara, skala sikap, dan daftar cek dan skala penilaian. Materi yang ke-8 yaitu instrumen penilaian, merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Evaluasi didefinisikan sebagai suatu penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil karya siswa, dan evaluasi merupakan proses penentuan informasi yang diperlukan pengumpulan serta penggunaan informasi untuk pertimbangan sebelum keputusan. Jenis-jenis instrumen penilaian bermacam-macam, misalnya tes prestasi belajar, tes penguasaan, tes bakat, tes diagnostik, dan tes penempatan. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-9 membahas mengenai analisis pengukuran data, merupakan kegiatan menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen yang lebih kecil agar dapat mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut agar bisa mengetahui komponen yang menonjol untuk membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dengan menggunakan angka selisih atau rasio. Kemudian untuk membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan secara persentase. Analisis dapat berbentuk seperti analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis menggunakan model seperti model matematika, misalnya fungsi multivariat atau model statistik dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dalam suatu uraian. Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang digunakan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Materi terakhir atau materi yang ke-10 membahas tentang evaluasi pembelajaran. Interpretasi data merupakan proses terjadinya data yang dianalisis dan dilihat dari sisi yang dapat memberikan sebuah makna terhadap data tersebut, dan mana data tersebut memungkinkan untuk ditarik dari kesimpulan yang relevan dan juga bermanfaat. Penafsiran atau interpretasi merupakan pencairan pengertian
yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Penafsiran tidak dapat dipisahkan dari analisis data. Sebenarnya penafsiran merupakan aspek tertentu dari analisis dan bukan merupakan bagian terpisah dari analisis. Demikian dari saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.